Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a wa fahman shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan shalihan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan-kemudahan dalam seluruh aktivitas dan urusan-urusan kita, baik urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat. Dan semoga kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang akan dipresentasikan oleh kelompok ketiga ya, yang terdiri atas nama Ayu Tanti, kemudian Dewi Lestari, Yuliawati Effendi, Andri Jailani, dan Muhammad Jumaidi. Oleh karena itu, saya persilakan kepada kelompok ketiga untuk mempresentasikan materi tentang kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Silakan. Baik, Ustadz. Terima kasih. Apa suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah pada hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai al-masyaqqah tajlib at-taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa pengertian kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir. Yang kedua, apa dasar hukum kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir. Yang ketiga, apa saja cabang-cabang kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir. Dan yang keempat, bagaimana penerapan kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian akan disampaikan oleh Saudari Yuliawati Effendi. Mohon maaf, maksud saya Saudara Jumaidi. Kepadanya saya persilahkan. Ini apa? Suaranya kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir adalah al-masyaqqah menurut bahasa yaitu al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran seperti. Dan sedangkan at-taisir secara etimologis berarti kemudahan. Seperti di dalam
hadis Nabi yang direwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan agama itu mudah. Dan lawan dari kata tidak memberatkan. Kaidah kesukaran itu dapat menarik kemudahan, artinya kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudahan. Hukum yang dipraktikannya menyulitkan mukallaf dan pada diri dan sekitarnya terdapat kesukaran, maka syariat memudahkannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan mukallaf tanpa kesukaran. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesukaran dan kesulitan bagi mukallaf adalah syariah memudahkannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesukaran dan kesulitan. Dari paparan di atas, terdapat kesukaran yang dihadapi mukallaf, maka diperlukan pengecualian hukum yang dalam pelaksanaannya diperhatikan tabiat manusia, kondisi dan kemampuan memikul hukum, akan tetapi ada standar umum yang sebenarnya bukan kesukaran dan karenanya tidak menyebabkan kemudahan di dalam pelaksanaan ibadah, seperti digigit semut pada waktu sholat, malas berzakat padahal mencapai nisab, atau terasa lapar apabila sedang berpuasa. Dalam hal ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi al-masyaqqah menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu al-masyaqqah al-azimah, kesukaran yang sangat berat, seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan rusaknya anggota tubuh. Hilangnya jiwa atau rusaknya anggota tubuh menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kesukaran semacam ini membawa kemudahan. Kedua yaitu al-masyaqqah al-mutawassithah, kesukaran yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Kesukaran semacam ini harus dipertimbangkan. Apabila lebih dekat kepada kesukaran yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Apabila lebih dekat kepada kesukaran yang ringan, maka kemudahan di situ. Hal ini tergantung kondisi seseorang dengan berbagai pertimbangannya. Yang ketiga yaitu al-masyaqqah al-khafifah, kesukaran yang ringan, seperti terasa lapar waktu puasa, malas naik haji padahal sudah mampu, dan lain sebagainya. Kesukaran ini ditanggulangi dengan kemudahan dengan cara sabar dengan dalam melaksanakan ibadah, alasannya kemaslahatan dunia dan akhirat, taat kepada perintah Allah lebih utama daripada kesukaran yang ringan ini apabila masyaqqah ini bisa ditanggulangi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Jumaindi yang telah menyampaikan materinya. Jadi teman-teman, untuk pengertian dari al-masyaqqah tajrib at-taysir adalah ketika hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesukaran dan kesulitan bagi mukallaf atau subjek hukum, maka syariah memudahkannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan. Yang selanjutnya, mengenai dasar hukum tentang al-masyaqqah tajrib at-taysir yang akan disampaikan oleh Saudari Yuliawati Effendi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hukum kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang ketiga dalam surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang keempat, Quran surat Al-Hajj ayat 78.
wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Artinya dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Adapun hadis-hadis yang menguatkan kaidah di atas itu dari hadis riwayat Al-Bukhari. Yang pertama, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah ringan dan mudah. Yang kedua, mudahkanlah mereka dan jangan kamu menyulitkan, dan gembirakanlah dan jangan menyebabkan mereka lari. Di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, khususnya As-Suyuti menyebutkan bahwa keringanan itu bisa beberapa macam hukumnya. Yang pertama, hukumnya wajib mengambil keringanan, seperti orang yang terpaksa makan makanan yang diharamkan karena takut mati kelaparan. Yang kedua, hukumnya sunnah mengambil yang ringan, seperti sholat qashar di perjalanan, dan berbuka puasa bagi yang khawatir sakit. Yang ketiga yaitu hukumnya boleh mengambil yang ringan seperti jual beli, salam atau timpa. Yang keempat yaitu keringanan yang lebih baik ditinggalkan seperti mengusap sepatu. Dan yang terakhir, karongan yang makruh dilakukan seperti qashar sholat dalam jarak kurang dari 3 marhalah. Sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Yuli atas pemaparan materinya. Jadi teman-teman, untuk dasar hukum kaidah al-masyaqqah tajib at-taisir yang tadi sudah dibacakan oleh Kak Yuli, itu ada pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan 286, kemudian Al-Quran Surat An-Nisa ayat 28, dan Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Untuk yang selanjutnya, pembahasan mengenai cabang-cabang kaidah al-masyaqqah tajib at-taisir yang akan disampaikan oleh Saudara Dwi Jailani. Kepadanya saya persilakan. Putus. Dari situnya. Udah langsung aja. Langsung aja coba. Maaf, soalnya terdengar. Terdengar. Silakan. Yang selanjutnya cabang-cabang kaidah al-masyaqqah tajib at-taisir. Nah, kaidah yang pertama yaitu apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Nah, contohnya apabila seorang wanita tidak mempunyai wali atau ada wali tetapi berada di tempat jauh melakukan perjalanan, hanya saja ia tidak menemukan wali yang bisa menikahkannya. Oleh karena itu, ia mengangkat seorang laki-laki untuk dijadikan wali. Bagaimana hukum pengangkatan wali tersebut? Nah, Imam Syafi'i menjawab, karena kondisi wanita tersebut dalam keadaan sulit, maka ia diperbolehkan hal tersebut dan hukum pernikahannya sah. Selanjutnya ada kaidah yang kedua, yaitu apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya. Nah, contohnya tayamum sebagai pengganti wudhu. Seseorang yang mengasap harta orang lain wajib mengembalikan harta aslinya. Apabila harta tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan oleh pemiliknya, maka ia wajib menggantinya dengan harganya. Demikian juga halnya dengan orang yang meminjam satu benda, kemudian benda itu hilang, misalnya buku, maka penggantinya buku yang sama baik judul, penerbit maupun cetakannya. Nah, kaidah yang ketiga, apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Nah, contohnya pada waktu sedang saum kita berkumur-kumur, maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa ada pada pakaian yang sulit dibersihkan dengan cucian. Selanjutnya kaidah yang keempat, keinginan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keinginan-keinginan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat, kejahatan atau dosa. Seperti orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi, atau juga
berdagang barang-barang yang diharamkan. Selanjutnya untuk kaidah yang kelima, apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti yang kiasannya. Contohnya, seorang berkata, saya wakafkan tanah saya ini kepada anak Kiai Anas. Padahal tahu bahwa anak Kiai Anas tersebut sudah lama meninggal. Yang ada adalah cucunya. Maka dalam hal ini kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya, sebab tidak mungkin mewakafkan harta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, kaidah yang keenam, apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Contohnya, apabila seorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah diteliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal, yang diakuinya sebagai ayahnya. Maka perkataan orang tersebut ditinggalkan, dalam arti tidak diakui perkataannya. Untuk yang selanjutnya, kaidah yang ketujuh, yaitu bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak dimaafkan pada permulaannya. Contohnya, orang yang menyewa rumah yang diharuskan bayar uang di muka oleh pemilik rumah, apabila sudah habis waktu penyewaan dan dia ingin memperbarui sewanya dalam arti melanjutkan sewaannya, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi. Demikian pula halnya untuk memperpanjang izin perusahaan. Seharusnya tidak diperlukan lagi persyaratan-persyaratan yang lengkap seperti mengurus izin pada pertama kalinya. Untuk kaidah yang ke-8 yaitu dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Contohnya, seorang yang baru masuk Islam minum minuman keras karena kebiasaannya sebelum masuk Islam dan tidak tahu bahwa minuman semacam itu dilarang atau haram. Maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya, setelah dia tahu bahwa perbuatan itu adalah haram, maka dia harus menghentikan perbuatan tersebut. Nah, untuk kaidah yang terakhir yaitu dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Nah, contohnya seperti penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras karena karung mengikuti kepada beras yang dijual. Demikian pula boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamannya karena tanaman mengikuti tanah yang diwakafkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andri Jailani yang telah menyampaikan materinya mengenai cabang-cabang kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir. Tadi ada 9 cabang yang sudah disebutkan. Kemudian selanjutnya mengenai penerapan kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi Lestari. Apa Mbak Dwi ada? Mbak Dwi, apa sinyalnya stabil? Mohon maaf, sepertinya sinyal Mbak Dwi kurang stabil. Ustadz tadi sudah bilang katanya keluar masuk terus dari tadi. Jadi untuk pembahasan mengenai penerapan ini akan saya sampaikan. Dwi Lestari menghilang. Mbak Dwi sudah masuk lagi, apa bisa menyampaikan materi atau mau saya gantikan?
Ya sudah, dilanjutkan. Digantikan dengan siapa? Dilanjutkan saja. Nah, baik, di sini saya akan membahas mengenai penerapan Udah, kamu aja kaidah dilanjut. fikih al-masyaqqah tajrib at-taisir. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama dari aspek ibadah, kemudian muamalah, munakahah, dan jinayah. Yang pertama dari aspek ibadah. Contohnya, sedang dalam perjalanan safar. Misalnya boleh qashar sholat, buka puasa, dan meninggalkan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, dalam keadaan sakit. Boleh tayamum ketika sulit memakai air. Yang selanjutnya, lupa atau al-nisyan. Misalnya, seorang lupa makan dan minum pada waktu berpuasa. Kemudian karena ketidaktahuan atau al-jahal. Contohnya, orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, kemudian ia makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi. Yang selanjutnya, umum al-balwa. Kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati. Yang selanjutnya, kekurang mampuan untuk bertindak hukum atau al-naqs seperti anak kecil, orang gila, atau orang dalam keadaan mabuk. Di sini yang selanjutnya dalam aspek muamalah. Yang pertama, dibolehkan hanya melihat apa yang mungkin dapat dilihat, seperti menjual apa yang ada dalam kaleng atau botol, apa yang dimakan ada di dalamnya, dan lain-lain. Contohnya, misalkan kita membeli ikan sarden. Ikan sarden itu kan terdapat dalam kaleng. Otomatis kita hanya bisa melihat luar kalengnya saja, tidak bisa melihat dalamnya. Nah, itu diperbolehkan untuk dijual. Karena kalau misalkan kita membuka kalengnya untuk membuka atau melihat isi di dalamnya, maka itu akan merusak kualitas dari makanan tersebut. Jadi dibolehkan dalam bermuamalah hanya melihat kaleng atau botol, tidak melihat isi di dalamnya. Yang selanjutnya, kontrak istisna. Dalam kontrak ini, seorang produsen setuju untuk memproduksi produk dengan karakteristik tertentu yang disepakati sebelumnya. Yang ketiga, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan permintaan, maka konsumen memiliki hak untuk menerima atau menolak barang tersebut. Yang selanjutnya, buy bil wafa atau jual beli dengan tebusan. Buy bil wafa merupakan suatu jual beli barang dengan hutang pada kreditur dengan syarat kapan saja si penjual atau yang menjadi peminjam uang dalam transaksi ini membayar harga atau membayar hutangnya, maka si pembeli berkewajiban mengembalikan barangnya itu kepada pemilik barang. Yang selanjutnya, kafalah bildak. Ketentuan syariah lainnya yang didasarkan pada kebutuhan kafalah bildak itu merupakan jaminan dari penjual bahwa dia akan mengembalikan harga barang jika barang itu diambil alih oleh orang lain. Yang selanjutnya, penggantian harta wakaf. Prinsip umum harta wakaf adalah tidak dapat dijual, dihadiahkan, ataupun diganti. Namun dalam kasus jika harta wakaf telah kehilangan manfaatnya dan bahkan menyusahkan penerima wakaf tersebut, karena harta itu tidak memiliki sumber ekonomi atau merevitalisasi atau merehabilitasinya. Jadi misalkan ketika ada harta yang sudah diwakafkan, pada dasarnya kan harta itu tidak boleh dijual, kemudian tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diganti. Tapi kalau misalkan harta wakaf itu contohnya tanah itu sudah tidak bisa lagi digunakan, misalkan tanahnya sudah tidak subur, sudah gersang, kemudian untuk dibuat sebuah bangunan juga itu sudah tidak memungkinkan. Jadi harta itu bisa dijual, kemudian diganti, dan hasilnya tadi dibelikan lagi kepada tanah yang lain, misalkan untuk diwakafkan kembali. Yang selanjutnya adalah dalam aspek munakahah. Contohnya adalah perkawinan harus dicatat di KUA dan perceraian harus dicatat di pengadilan agama. Itu merupakan
sesuatu yang sulit bagi masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan itu. Misalkan masyarakat berpikiran bahwa pencatatan di KUA dan di pengadilan agama itu mempersulit atau menghalangi orang untuk melangsungkan pernikahan atau perceraian. Padahal sebenarnya tidak demikian, karena pencatatan itu sangat penting untuk legalitas sebuah perkawinan agar terjaga dan aman. Contohnya misalkan ketika seorang PNS menikah, kemudian dia tidak melakukan pencatatan di KUA. Nah, di situ akan kesulitan misalkan nanti anaknya tidak bisa membuat akta kelahiran. Sedangkan akta kelahiran tersebut sekarang ini sudah berguna bahkan untuk masuk sekolah, kemudian mendaftar yang lain-lain juga itu memerlukan akta kelahiran. Jadi di sini untuk di aspek munakaha itu salah satu contohnya adalah pencatatan di pernikahan di KUA ataupun perceraian di pengadilan agama. Yang selanjutnya adalah aspek jinayah. Salah satu penerapan kaidah ini dalam aspek jinayah adalah perpindahan sanksi dari sanksi hudud ke sanksi takzir. Apabila sanksi hudud tidak bisa dijatuhkan karena ada syaratnya yang tidak terpenuhi, misalkan orang gila melakukan pembunuhan. Orang gila tersebut karena tidak memiliki akal, dia tidak bisa dijatuhi hukuman kisos, sebab ia bukan mukallaf karena gila. Dalam hal ini, ulil amri atau pemerintah bisa menahannya atau dimasukkan ke penjara jika dikhawatirkan ia akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga menyebabkan rasa tidak aman pada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai pengertian, dasar hukum, cabang-cabang, kemudian penerapan kaidah al-masyaqqah tajwid at-taisir. Selanjutnya, sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyanggah atau ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik teman-teman, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 terkait dengan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Sekarang silakan teman-teman jika ada yang ingin mengkritisi atau kemudian menyanggah dan bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan yang lain. Halo, 1, 2, 3. Ada orangnya enggak nih? Ada, Pak. Ya, silakan. Semuanya pada paham nggak apa yang sudah disampaikan? Insya Allah. Ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan nggak? Halo, ada yang mau nanya nggak ini? Ya, pada sariawan ini. Ini orangnya pada kemana nih? Ada, Pak. Ada. Ayo nanya. Teman kalian tadi sudah presentasi tuh, masa nggak ada tanggapannya?
Oke, sekarang saya tanya satu-satu nih ya. Sudah paham apa yang dimaksud dengan masa kota Tajribu Taisir? Halo? Kalian sudah paham tentang makna dari kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir? Insya Allah, Pak. Kalau kayak gitu saya tanya satu-satu nih ya. Biarin habisnya nanya kagak pada mau. Sekarang saya tanya satu-satu nih. Saya acak nih nanyanya nih. Royan, mana Royan? Nyalain videonya Royan. Ya, Pak. Nyalain videonya. Oke. Jelaskan sama kamu apa yang dimaksud dengan masa kota Tajribu Taisir. Ayo, jangan tahu aja kamu. Ntar yang lain juga kena gilirannya nih. Apa yang dimaksud dengan masa kota Tajribu Taisir? Ketahuan kan kagak nyimak kan? Teman kalian presentasi kalian nggak nyimak. Kemudian Kevin Fauzi. Mana nih Kevin Fauzi? Kevin Fajri. Ada nggak orangnya nih? Kevin. Nah, berarti orang yang nggak ada. Marcella, mana Marcella? Mana videonya? Oke, jelaskan apa yang dimaksud dengan al-masyaqqah tajlibu taisir. Al-masyaqqah menurut bahasa al-ta'ab Nggak usah yaitu kelelahan. pakai bahasa atau istilah. Apa yang dimaksud dengan masyaqqah tajlibu taisir? Jelaskan saja. Apa yang kamu pahami dari kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir? Nah, lama dah tuh. Berarti kan belum paham kamu kan? Tadi suruh nanya pada kagak mau nanya. Sekarang ditanya, suruh jelasin kagak pada bisa. Ayo makanya nanya apa nanya? Kamu itu sebenarnya belum pada paham. Apalagi tentang kaidah-kaidah cabang yang banyak itu. Suruh nanya, nggak perlu nanya. Syahrudin, mana Syahrudin? Syahrudin. Iya, iya, Pak. Oke, jelaskan. Kaidah masyaqqah tajlibu taisir. Sebentar, Pak. Nah, dicontekan dulu. Enggak, orang tua tadi manggilin, Pak, sebentar. Mendatangkan kesulitan mendatangkan kemudahan, Pak. Oke, contohnya. Contohnya
kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Contohnya seperti apa ya? Seperti kita misalkan ban bocor gitu ya di jalan gitu ya. Kemudian kita ada yang menolong, walaupun orang itu bukan orang yang pernah kita tolong, Mbak. Dan itu mendatangkan kemudahan untuk kita. Tuh tandanya teman kamu presentasi tadi kagak disimak. Kayaknya jawabannya ngaco. Afwan Ustaz. Teman kalian udah bikin PPT, udah presentasi, menjelaskan, tapi nggak disimak. Kalian itu sebenarnya belum pada paham, kecuali yang bikin makalah. Tapi jangan sampai yang bikin makalah juga nggak paham tentang makalah yang dibikinnya. Ya. Tapi saya yakin lah kalau yang bikin makalah kelompok 3, karena dia yang bertugas, dia baca, insya Allah dia paham. Tapi yang lain ini, kamu belum banyak yang paham, karena kalian tadi tidak menyimak. Bahkan ketika teman kalian mempresentasikan kemudian ada yang salah pun, kalian diam aja. Ayo, saya beri kesempatan kalian untuk bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Silakan, ayo. Nggak ada yang bertanya nih? Izin bertanya Ustaz kepada kelompok 3. Ada pernah ketinggalan dari ini, pada ketinggalan yang cabang-cabang kaidah al-masyaqqah tajrib at-taysir yang kaidah ketujuhnya. Oke, silakan kelompok 3. Minta dijelaskan tentang kaidah cabang untuk kaidah yang ke-7. Ya, yang ke-7. Untuk cabang-cabang tadi disampaikan oleh Pak Andri. Apa Andrinya ada? Ya, Atau gini deh, biar teman-teman kalian. Nih perhatian buat teman-teman yang lain, mohon untuk didengarkan dan disimak baik-baik. Tolong dijelaskan dari kaidah 1 sampai kaidah ke-9 berikut dengan contohnya. Diulangi lagi, dijelaskan lagi, biar teman-teman yang lain juga bisa menyimak lagi. apa suaranya jelas? Sudah jelas. Jadi kaidah yang lain dengarkan ya. Jadi kaidah yang pertama itu, apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya luas. Nah, contohnya itu apabila wanita tidak mempunyai wali atau ada wali tetapi berada di tempat jauh melakukan perjalanan, hanya saja ia tidak menemukan wali yang bisa menikahkannya. Oleh karena itu ia mengangkat seorang laki-laki untuk dijadikan wali. Nah, itu hukum pernikahannya itu sah. Oke, cukup dulu. Imam Syafi'i. Nah, yang kedua itu cukup dulu. Oh, ya. Gimana yang lain? Paham nggak yang dimaksud itu, yang sudah dicontohkan? Paham, Ustaz. Ada yang nggak paham nggak? Siapa yang nggak paham? Tolong ini ngomong, biar nanti dijelaskan lagi. Paham. Ini dasar hukum ya? Yang lain paham nggak apa yang tadi itu kaidah yang pertama?
cabang yang pertama. Paham, Pak, paham. Paham, Pak. Awas ya, kalau nggak paham awas ya. Pertanggungjawabannya sama malaikat nanti kalau kamu bohong. Oke, lanjutkan kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang kedua itu apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Contohnya, tayamum sebagai pengganti wudhu. Seseorang yang mengusap harta orang lain wajib mengembalikan harta aslinya. Nah, yang contoh yang paling mudah itu yaitu tayamum sebagai pengganti wudhu. Apa Oke, yang cukup dulu. Paham nggak? Maksudnya paham nggak tuh? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz, insyaallah. Apabila yang asli sulit dikerjakan, berpindah itu gimana sih? Terus sulit mengerjakan wudhu dan paling gampang kayak air itu susah. Jadi lo harus mengerjakan tayamum. Sekarang nggak ada air gitu Bang. Nanti sholat diri susah nih. Paham. Maaf Pak, putus-putus Pak. Yang lain paham nggak? Tadi yang jawab cuma Farida aja tuh. Insyaallah paham, Bapak. Insyaallah paham. Paham, yang lain paham nih. Lanjut, kaidah yang ketiga. Untuk yang ketiga, apa yang tidak mungkin menjaganya, menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Nah, contohnya, misal kita sedang saum, pasti kan kita berkumur-kumur dalam berwudu. Nah, itu tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa air di tas wudu tersebut. Oke. Paham? Paham. Ustaz. Oke. Lanjut, kaidah keempat. Nah, untuk kaidah yang keempat, keinginan itu Nah, tidak ini yang salah. Keringanan, bukan keinginan. Bukan keinginan, keringanan. Ini kita berbicara tentang rukhsah, keringanan. Rukhsah itu artinya keringanan. Ini kita berbicara tentang masalah rukhsah, ya. Keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah dalam agama Islam ini ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Ya. Oke, dilanjut. Untuk yang kelima, apabila suatu kata Yang keempat belum. Yang keempat. Contohnya ya, Pak. Itunya juga belum. Kaidahnya keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Contohnya seperti orang berpergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan, maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam. Atau misalnya orang yang berpergian untuk berjudi, kehabisan uang dan kelaparan, kemudian ia makan daging babi, maka dia tidak dipandang sebagai orang yang menggunakan rukhsah, tetapi tetap berdosa dengan makan daging babi tersebut. Gimana? Paham? Bisa dipahami? Berarti Pak, kalau yang itu yang makan babi itu berarti tetap di dosa gitu Pak. Ya, jadi begini. Kaidah yang keempat itu, keringanan itu tidak dikaitkan dengan maksiat. Contoh seperti sholat qashar. Itu kan dibolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya harus perjalanan yang baik, perjalanan yang taat. Maka orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan membunuh, mencuri, berdagang barang yang haram, maka itu dia tidak diperbolehkan untuk sholat qashar. Ya, walaupun
dia melakukan perjalanan yang sudah melebihi 90 kilo atau masafa ataupun jarak qasar namanya. Tetapi karena tujuan perjalanan dia itu maksiat, dia tidak dibenarkan untuk melakukan atau mengambil rukhsah mengqasar sholat. Dikarenakan perjalanannya adalah perjalanan yang maksiat. Tadi juga dicontohkan terkait dengan orang yang melakukan perjalanan, lalu kemudian dia perjalanannya maksiat, tapi kehabisan uang, kelaparan, lalu kemudian ada daging babi. Nah, maka nanti ketika dia memakan daging babi itu dianggap sebagai sebuah dosa. Walaupun dia dalam keadaan kelaparan. Karena apa? Karena tadi itu perjalanannya perjalanan maksiat. Tapi kalau misalkan perjalanannya perjalanan yang baik, perjalanan yang taat, maka tidak ada dosa bagi dia itu. Jadi yang membedakan itu hanya pada taat dan maksiat ataupun tujuan dalam perjalanannya. Bisa dipahami? Bisa Ustaz, terima kasih. Oke, lanjut. Kaidah yang kelima. Untuk kaidah yang kelima yaitu apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya. Nah, misalnya seseorang berkata, saya wakafkan tanah saya ini kepada anak Kiai Anas. Nah, padahal anak Kiai Anas tersebut sudah lama meninggal. Yang ada adalah cucunya. Nah, maka kata anak ini yang arti sebenarnya itu diartikan cucunya sebagai kiasannya, karena kan anak Kiai Anas itu sudah meninggal. Jadi tidak mungkin diwakafkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Gimana? Bisa dipahami? Ya, jadi kan ada dalam bahasa itu ada hakiki, ada majazi, ya ada kata yang sebenarnya dengan ada yang kata kiasan. Anak itu kata yang sebenarnya itu merujuk kepada anak kandung. Tetapi kiasannya itu bisa dimaknai dengan cucu. Kan cucu itu anak juga. Ya. Tapi cucu itu makna kiasan namanya. Sama seperti orang tua. Kalau disebut dengan bapak, ya, yang disebut dengan bapak berarti orang tua kandung kita. Tetapi kita juga bisa mengatakan bapak itu adalah kakek kita. Gitu. Bahkan kemudian bapak itu, ya, itu bisa dimaknai dengan paman. Ya, saudara kandung daripada bapak itu juga adalah bapak. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dia mengatakan kepada Abu Thalib bahwa Abu Thalib itu adalah bapaknya. Ya, padahal Abu Thalib itu adalah pamannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Azar itu adalah bapaknya. Padahal bapak kandungnya Nabi Ibrahim itu bukan Azar. Ya. Bapak kandungnya Nabi Ibrahim itu sudah meninggal dan dia kemudian diurus oleh pamannya yaitu Azar. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Azar adalah bapaknya. Jadi dari makna yang sebenarnya berpindah kepada makna kiasan. Ya. Bisa dipahami itu? Insyaallah Ustaz. Oke, lanjut kaidah yang ke-6. Untuk kaidah yang ke-6 yaitu apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Misalnya, apabila seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah itu diteliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal yang diakui sebagai ayahnya. Nah, dari ini kan nggak mungkin kan anaknya lebih tua daripada orang tuanya. Nah, maka perkataan tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya. Ya, artinya bahwa setiap perkataan itu harus didukung dengan bukti, dengan fakta yang benar dan yang jelas. Jika ada bukti tapi ternyata tidak masuk akal secara logika,
Ya, tadi kan secara logika tuh, tidak mungkin seorang anak lebih tua dari orang tuanya. Itu kan secara logika. Walaupun kemudian ada akte lahirnya, ada kakaknya, ada KTP-nya. Ya, itu kan sesuatu yang bisa dibuat. Tetapi kan secara fakta, secara logikanya kan tidak mungkin seorang anak memiliki usia lebih tua ketimbang orang tuanya. Berarti kan itu mengada-ngada. Jadi ketika ada perkataan yang seperti itu harus ditunjukkan dengan bukti, tetapi bukti itu pun harus secara logis, ya. Karena apa? Karena kesulitan untuk menerima secara akal. Kalau kita mau memaksakan diri untuk menerima itu, ya berarti itu merupakan sebuah masyaqqah. Maka kemudian untuk taisir ataupun kemudahannya adalah bahwa perkataan itu dianggap tidak ada ataupun dianggap perkataan yang mengada-ngada, cuma mengaku-ngaku saja. Oke, lanjut kaidah yang ketujuh. Untuk kaidah yang ketujuh yaitu bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Nah, contohnya orang yang menyewa rumah yang diharuskan bayar uang muka oleh pemilik rumah, apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin memperbaharui sewanya, dalam arti melanjutkan sewanya itu, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi. Ya, gimana? Bisa dipahami? Kaidah yang ketujuh bisa dipahami? Ya. Bisa diulang contohnya, Pak? Oke, gini. Tadi kan dicontohkan tentang sewa menyewa. Ya. Kalau kita sewa menyewa, misalkan kita ingin menyewa sebuah kios selama 1 tahun. Nah, itu biasanya kita akan dimintai syarat untuk apa? Uang muka. Ya, uang muka. Oke, itu di awalnya, awal perjanjian. Ketika sudah selesai 1 tahun dan ingin memperpanjang, ya, ingin memperpanjang sewanya itu, maka nanti untuk selanjutnya itu nggak ada lagi uang muka, ya. Karena apa? Karena ini merupakan kelanjutan daripada transaksi yang pertama. Jadi makanya kaidahnya adalah dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Kalau pada permulaan saksi ya harus ada uang muka. Kalau nggak ada uang muka ya nggak bisa misalkan. Tetapi kalau sudah berjalan dan ingin memperpanjang, maka udah nggak ada lagi tuh uang muka. Dan itu kelanjutan. Maka uang muka itu menjadi dimaafkan, arti ditiadakan dengan adanya kelanjutan. Atau juga tadi dicontohkan terkait dengan orang yang mengurus izin perusahaan. Ketika mengurus izin perusahaan kan dia harus menyiapkan berkas-berkas, segala macam A, B, C, dan seterusnya di awalnya. Tapi kalau misalkan nanti sudah, misalkan perusahaan itu berlakunya 5 tahun, dan ketika selesai 5 tahun, dia kan harus perpanjang. Nah, ketika memperpanjang ini kan nggak sesulit, ya, nggak sesulit seperti izin pertama kali. Cukup dia melampirkan bukti dia mendirikan perusahaan segala macam, lalu kemudian dilakukan perpanjangan. Kalau yang pertama kali kan dia harus menyiapkan suratnya, kepemilikannya, kemudian struktur organisasinya dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Nah, sementara kalau perpanjangan itu tidak sesulit itu. Makanya kemudian yang di awal itu harus ada, sementara kalau sudah melanjutkan, nah itu cukup melanjutkan saja tanpa ada kesulitan-kesulitan seperti di awal tadi. Halo? Halo? Gimana? Kaidah ketujuh bisa dipahami? Suara putus-putus. Iya, tapi ini pas Bapak tanya pas putus-putus. Insya Allah paham, insya Allah.
Sekarang masih putus-putus nggak suara saya? Sekarang enggak. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Begini. Oke, contoh gampangnya tadi terkait dengan kita kalau misalkan mau nyewa di awal, mau nyewa rumah, mau nyewa kios di awal itu pasti ada istilah DP sebagai tanda jadi. Ya. Entah itu berapa persennya. Tetapi nanti kalau kita mau memperpanjang masa sewa, itu kita udah nggak perlu DP lagi. Kenapa? Karena kita sudah tinggal memperpanjang, sudah masuk ke transaksi yang pertama. Maka nggak ada lagi yang namanya DP. Nah, itu yang disebut dengan kaidah untuk yang di awal itu harus ada, tidak bisa dimaafkan, DP itu harus ada, sementara kalau untuk selanjutnya. Oke, lanjut ke kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8. Ya, untuk kaidah yang ke-8 yaitu dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Nah, misalnya itu seorang yang baru masuk Islam, terus dia akan minum minuman keras, tapi dia tidak tahu bahwa dalam Islam itu minuman keras itu dilarang, maka itu dimaafkan. Tapi untuk selanjutnya ketika dia minum minuman keras lagi, maka itu tidak bisa dimaafkan, dia berdosa karena dia sebelumnya sudah mengetahui. Iya. Oke, bisa dipahami. Insya Allah bisa. Oke, lanjut terakhir, kaidah ke-9. Nah, untuk yang ke-9 yaitu dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Nah, misalnya penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras karena karung mengikuti kepada beras yang dijual. Demikian pula boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamannya karena tanaman mengikuti tanah yang diwakafkan tersebut. Oke. Simpelnya begini nih, terkait dengan wakaf nih. Kita kalau menjual tanaman yang rusak boleh nggak? Boleh nggak kita menjual tanaman yang rusak? Nggak boleh. Tetapi kalau kita menjual tanah yang ada tanamannya yang rusak, boleh nggak? Boleh. Nah, itu karena apa? Tanaman yang rusak itu mengikuti benda asalnya. Tuh. Maka dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti. Jadi ketika kita menjual tanah atau mewakafkan tanah, kemudian di situ ada barang yang rusak, ya nggak apa-apa. Karena apa? Barang yang rusak itu bukan intinya, dia itu cuma tambahan saja. Ada atau nggak adanya itu nggak jadi masalah. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Ya, semoga kalian dapat memahaminya. Nanti kalian baca-baca kembali, walaupun saya belum merasa yakin kalau kalian paham, ya. Karena ketika saya tanya, insya Allah paham, ya sudah, berarti saya anggap kalian sudah paham dan mudah-mudahan benar-benar paham, ya. Tapi kalau memang nanti ada yang belum paham, bisa untuk ditanyakan, ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan perkuliahan kita pada sore hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan saya berharap kalian dapat memahami apa yang tadi sudah disampaikan dan dipresentasikan dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita close, silakan untuk menghidupkan cam-nya, menghidupkan videonya untuk sesi pemotretan. Siapa ini yang mau moto nih?
Nah, siapa yang mau foto?